Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Zulkaidah, nomor induk mahasiswa 1062000028. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Fazli selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara. Kita masuk ke pokok-pokok pembahasan. Pertama, tipe-tipe negara. Tipe negara dilihat dari sejarah, tipe negara Timur Kuno. Tipe negara Timur Purba ini bersifat tirani, monarki, dan teokratis. Raja berkuasa penuh atas segala keputusan atau aturan-aturan yang berlaku di kerajaannya tanpa adanya pertentangan dari masyarakat. Kemudian tipe Romawi dan Yunani kuno. Tipe Romawi adalah imperium. Yunani sedikit kemudian menjadi negara jajahan Romawi. 4 fase sejarah Romawi kuno, fase kerajaan, fase republik, dan sebagainya. Kemudian tipe negara Yunani kuno, ciri utama negara kota, city states, polis, dan demokrasi langsung. Kemudian kita masuk ke tipe negara abad pertengahan. Tipe negara abad pertengahan ciri-cirinya dualisme, adanya perlawanan antara penguasa yang dikuasai, kemudian feodalisme, penguasa berdasarkan hak milik. Dan standarnya sifat negara berdasarkan lapisan-lapisan yang ada dalam masyarakatnya. Dan tipe negara modern. Tipe negara modern yang ciri utamanya ialah adanya kekuasaan tertinggi bersumber dari rakyat, yang dengan sendirinya menimbulkan pemerintahan oleh rakyat, yaitu demokrasi dan menggunakan sistem dan lembaga perwakilan. Pelaksanaannya disalurkan dalam bentuk hukum, yaitu negara hukum. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu bentuk-bentuk negara. Negara dibagi menjadi 2 bentuk. Pertama, negara kesatuan, kemudian yang kedua, negara serikat. Negara kesatuan adalah bentuk sesuatu negara yang merdeka dan berdaulat. Sedangkan negara serikat, salah satu ciri-cirinya terdiri dari beberapa negara bagian. Setiap negara bagian memiliki kekuasaan asli dan seterusnya. Kemudian masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu bentuk negara pemerintahan atau bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan terbagi menjadi 4 macam. Pertama, monarki, kedua, oligarki, ketiga, demokrasi, dan terakhir, republik. Dan kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan antara satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara, sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Sebelum mempelajari lebih jauh hukum ketatanegaraan, dan baiknya pembaca mengetahui tentang ilmu negara karena antara mata kuliah saling berkaitan antara satu sama lain. Romaul 90. Menuntut ilmu dan mengabdi kepada rakyat bukanlah 2 perkara yang dapat dipisahkan. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.